Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG dalam jabatan, perkenalkan nama saya Nia Rahmawati, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2026, bidang studi Pendidikan Pancasila di LPTK Universitas 11 Maret dengan NIM X952603011176. Pada hari ini, Senin 6 April 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi patuh terhadap norma di kelas 7 di SMP Bina Insanul Fikri, Kecamatan Cibunggulang, Kabupaten Bogor. Demikian perkenalan diri saya. Selamat menyaksikan video praktek pembelajaran saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Siap, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga hari ini pelajaran kita berjalan dengan lancar. Amin. Hari ini tidak sekolah, masuk sekolah. Kemarin kita bahas materi apa? Penerapan nilai-nilai Pancasila. Sekarang kita akan bahas tentang patuh terhadap norma. Oke, apa itu patuh terhadap norma? Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya. Norma itu adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macamnya norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Norma-norma dalam kehidupan masyarakat. Apa tujuan pembelajarannya? Menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mematuhi norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kedua, memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Dan yang terakhir adalah berperilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Selanjutnya, di sini ada norma yang berlaku dalam masyarakat. Apa itu tadi norma yang sudah disebutkan sama Akila? Norma dibuat berdasarkan nilai-nilai yang dijunjung oleh kelompok masyarakat dan menjadi perwujudan dalam nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Ada 4 norma, macam-macam 4 norma. Apa itu? Norma agama, dan norma hukum. Kita bahas di sini satu persatu dari keempat. Pertama, tentang norma agama. Ya, tentang norma agama. Norma agama adalah aturan yang bersumber pada hukum agama atau kitab suci yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, pedoman apa? Tentang sholat 5 waktu. Terus apa lagi? Ya. Terus apa lagi? Tentang berbuat baik kepada sesama. Ketika kita melanggar dari norma agama ini, sanksinya adalah dosa kesusilaan. Di mana norma kesusilaan itu adalah aturan
aturan yang hidup yang berkaitan dengan bisikan kalbu atau suara hati manusia. Bersikap jujur, Nah, terus? tidak mencuri, Nah, apa lagi? menolong orang yang sedang kesusahan dengan ikhlas, Sanksinya? rasa bersalah, Merasa bersalah. Terus? bersalah. Kita lanjut mengenai norma kesopanan. Nah, di sini norma kesopanan adalah aturan atau kaidah yang mengatur tingkah laku manusia yang bersumber dari tata kelakuan atau tata krama kebiasaan dalam masyarakat. Apa? Nah, terus? Oke, ada lagi? Norma kesopanan ini mengajarkan untuk saling menghargai terhadap teman. Jadi jangan mentang dia adik kelasnya dan lain sebagainya. Terus ya udah biasa aja. Jadi saling apa ya di lingkungan sekolah itu saling menghargai sesama teman. Bully apalagi terhadap kelas yang paling bawah, kelas 7 gitu kan. Jangan, apalagi yang biasanya yang agak ini kelas 9, kelas 8 ya kan, kalau kelas 8 masih ada ini di kelas 9 ya. Nah, di situ. Nah, ketika kalian jalan ya, ketemu orang yang lagi berkumpul, posisinya harus seperti apa? Bilang permisi gitu. Beda sama orang-orang yang maaf bukan gimana. Kalau misalnya kita sebagai pelajar, tunjukkan bahwa kita adalah seorang pelajar. Ketika ada orang yang sedang berkumpulan, kita lewat, ya permisi atau dan lain sebagainya, gitu ya. Sanksinya apa? Dikucilkan, terus dicemooh. Norma hukum adalah kaidah atau aturan yang tingkah laku manusia yang bersumber dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa negara. Apa contohnya? Nah, itu jika. Terus apa lagi ya? Ya, terus sanksi hukum? Kena denda. Terus? Iya, itu ya. Jadi dari norma-norma ini, keempat norma ini saling berkaitan dan saling berhubungan gitu ya. Jadi dari norma agama, terus norma apa lagi? Kesusilaan, norma kesopanan, dan sekarang terakhir norma arti penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat adalah tuntunan masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Oke? Nah, ini arti penting dalam normanya. Apabila masyarakat menjalankan norma-norma tersebut dengan baik, akan tercipta kehidupan yang tertib, damai, aman, rukun dan teratur dan seimbang. Pentingnya norma dalam kehidupan masyarakat adalah pertama apa? Menciptakan kehidupan yang aman, tertib, selaras, serasi. Lalu menjadi terus membentuk budi pekerti. Yang keempat, mengatur, membatasi tentang laku manusia dalam kehidupan sehari-hari, mewujudkan keadilan. Perilaku yang sesuai dengan norma, mengimplementasikan norma-norma yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya akan membantu kita untuk mewujudkan yang perilaku sesuai dengan norma dapat diwujudkan di lingkungan apa aja? Mematuhi
yang ada di lingkungan sekolah. Perilaku yang sesuai dengan norma di lingkungan rumah. Kalian punya rumah? Punya. Di rumah ada aturannya? Ada. Pasti ada. Apa aja aturan di rumah kalian? Misalnya tidak boleh main sebelum mencuci piring. Memaki orang tua udah pasti. Melakukan kewajiban sebagai umat beragama, sholat. Terus membantu mengerjakan pekerjaan rumah dengan ikhlas tanpa terpaksa. Menaati peraturan rumah yang telah disepakati oleh keluarga. Nah, ini di lingkungan masyarakat. Mengucapkan permisi ketika melintas orang yang lebih tua. Saling menghargai dan tolong menolong. Berperilaku ramah dan menjaga tata tutur bahasa. Bergaul dan memperlakukan orang lain dengan baik. Terus mematuhi keputusan bersama dan menghargai perjanjian yang telah dibuat. Bagi dibuat tugasnya ya. So, kerjakan.
Apa aja nama hukumnya? Sini ya, geser sini. Apa aja? Norma hukum adalah mematuhi aturan lalu lintas, membayar pajak tepat waktu, tidak merusak kualitas hukum. Dan norma hukum adalah tidak melakukan tindakan hukum. Udah, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan dan dulu pada orang yang lebih tua. Oke, terus Memiliki guru dan orang tua. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kami di sini akan menjelaskan atau memaparkan hasil diskusi kami mengenai norma agama. Sebelum itu marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan hidayahnya kami dapat berkumpul di pagi yang cerah ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum itu ada pepatah yang pernah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan nama saya Arif Pradika. Saya Biran Kamil. Sebelum saya menjelaskan mengenai norma agama, harapannya kalian bisa memahami tentang apa yang kami akan jelaskan. Yang pertama ada norma. Norma adalah aturan atau pedoman perilaku yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan masyarakat. Nah, sedangkan norma agama adalah aturan yang bersumber dari Tuhan melalui kitab suci atau ajaran agama. Tujuan dari norma agama ini sendiri yaitu memimpin manusia agar berperilaku sesuai ajaran agama yang menjauhi dari dosa. Nah, contoh dari norma agama ini ada 4 ya. Yang pertama itu beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Nah, yang kedua itu bersikap jujur. Yang ketiga berdoa sebelum melakukan kegiatan. Yang keempat mempelajari kitab yang dianjurkan umat untuk umatnya. Yang kelima berbuat baik kepada sesama manusia. Nah, dari sanksi norma agama ini yaitu dosa dan hukuman di akhirat. Mungkin cukup sampai situ yang kami akan jelaskan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjelaskan norma kesusilaan. Yang satu contohnya bersikap jujur, tidak mencuri, membantu temannya kesulitan. Terus sanksinya rasa bersalah, penyesalan. udah, itu aja. Yang mau disampaikan lagi? Ya. Ya, dan sekian. Sekian dari kami. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Jadi apa kesimpulan dari norma? Apa kesimpulannya? Jadi Atau pedoman perilaku yang mengatur tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke ya. Nah, sekarang berbagi kelompok sudah. Sekarang tugasnya individu. Ada sedikit tugas untuk kalian, ya. Ibu berikan. Nah, ini dikerjakan, ya.
Kenapa? Norma itu penting untuk di kehidupan sehari-hari karena apa tadi? Agar interaksi sosial itu tertib, aman, dan harus. Kita harus belajar tentang norma karena agar apa? Hidup kita lebih tertib, lebih aman, lebih damai jika kita melaksanakan atau melakukan norma-norma yang keempat tadi dimanapun kita berada, baik di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, ya, terus di rumah. Ketika semua aturan itu dilaksanakan dengan baik, kita punya aturan dan hidup itu akan lebih tertib. Ibu harap di materi ini kalian bisa mengimplementasikan di kehidupan kalian sehari-hari, baik di sekolah, di masyarakat, maupun di rumah kalian. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.